Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Tema kita juga masih sama. Manusia dan doa yang viral di langit. Masya Allah. Banyak ya yang udah dibahas sama guru-guru kita ya. Mau lanjut lagi nggak? Ada tayangan lagi yang mau aku kasih lihat nih. Nanti ya setelah ini ya. Tayangannya ini ketika lagi khusyuk berdoa, orang rumah masuk kamar. Maksudnya gimana sih? Ini dia tayangannya, silakan. Oh lagi khusyuk ada orang terus malu. Pura-pura nepok nyamuk gitu ya. Suka gitu ya? Iya lagi. Masya Allah. Ustadz Bani, nanya dong. Ada gak ya doa nih yang jarang banget orang tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh suka banget sama orang yang mengamalkan doa itu. Ya. Ada gak? Baik. Silakan Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengisahkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Ismail ketika meninggikan bangunan Ka'bah. Ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah dibantu dengan Nabi Ismail. Di situ Nabi Ibrahim berdoa. Nah ini doanya. Bareng-bareng kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amal kami. Terimalah doa-doa kami, terimalah ibadah kami, terimalah semua bentuk ketaatan kami kepadamu ya Allah. Innaka anta as-sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang menariknya sebagian ulama menyebutkan doa itu dipanjatkan bukan setelah selesai bangun Ka'bah. Jadi pasang bata satu doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mil bata pasang satu lagi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bayangkan segitu besarnya Ka'bah, satu bata diletakkan berdoa, satu bata diletakkan berdoa. Apa nih? Saking takutnya Nabi Ibrahim amalnya tidak diterima oleh Allah. Insyaallah. Itu yang kemudian diikuti oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ketika menulis hadis dalam kitabnya itu ada 6.000-an hadis. Sebelum nulis hadis itu beliau sholat sunnah 2 rakaat di mana? Di Raudhah. Kenapa? Saking berharap ya Allah jangan sampai yang saya tulis ini nggak bermanfaat. Jangan sampai yang saya lakukan ini nggak berfaedah. Maka dia berdoa kepada Allah diiringi dengan sholat 2 rakaat. Kalau ada 6.000-an hadis berarti berapa rakaat itu? 12.000 rakaat. Saking takut tidak diterima oleh Allah. Dan apa efeknya? Lihat, tidak ada tempat bangunan di atas muka bumi ini yang manusia berbondong-bondong mendatanginya melebihi Ka'bah al-Musyarrafah. Padahal mohon maaf banget. Secara estetika bangunan kayaknya kan biasa aja. Ka'bah itu kan kotak kubus selesai. Ya. Gak ada bagus-bagus megah-megahnya, begitu doang. Tapi semua orang ada magnet yang begitu kuat untuk menyedot dia datang ke sana. Kenapa? Berkah tadi karena doa tadi itu. Sahih Bukhari. Dari semua kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama banyak kitab sahih. Tapi Sahih Bukhari menjadi urutan pertama setelah Al-Quran yang dijadikan rujukan oleh umat Islam. Berkah karena doa Rabbana taqabbal minna innaka. Bisa kita amalkan gak buat kita? Bisa dong. Pas kapan bagusnya? Pokoknya setiap kita melakukan sesuatu langsung berdoa. Yang baik langsung berdoa. Masya Jangan Allah. diakumulasi. Satu-satu doa langsung. Jadi berkah insya Allah. Terima kasih Ustadz Bani. Tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Ada mau curhat lagi gak? Mau ya? Mau? Oke. Kita masuk lagi ya ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat dulu angkat tangannya. Oh ibu deh. Saya pilih ya. Sekarang belum. Dari Pemalang. Silahkan berdiri. Ayo ikut saya ibu. Coba sapa jamaah yang ada di rumah. Terus sebutkan nama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ratmina dari Majelis Taklim Nurul Hikmah, Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Tepuk tangannya dong biar lebih semangat lagi. Mau curhat apa? Saya mau curhat sama Pak Ustadz.
Pak Ustadz Maulana. Semua Ustadz Maulana. Iya, Semua Ustadz, karena saya Pak. bapaknya. Ayo. Ini lama-lama jadi guru BK ya. Mau curhat Ah, apa? Mau curhat, seorang istri berselingkuh tapi suaminya melihatnya, terus suaminya itu membiarkan. Terus lanjut. Apakah suaminya, mudah-mudahan suaminya itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana, pertanyaan saya, apakah suami itu mendapatkan dosanya? Oh, ngebiarin istrinya selingkuh udah tahu tapi dibiarin gitu. Lu emang dapat dosanya Ustaz? Saya langsung to the point. Oh ya, oke. Laki-laki yang tidak ada giraknya, kecemburuannya, itu dilaknat. Allah tidak akan memandang seorang suami yang tidak ada kecemburuannya terhadap istrinya. Istrinya diganggu, tapi dia biarkan aja. Maka digelar ad-dayus. Ini bahaya. Maka sebaiknya laki-laki yang dalam artian melihat istrinya macam-macam, maka suami inilah yang harus menyelesaikannya. Mohon maaf, tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Karena ada kewajiban suami untuk melindungi istrinya. Melindungi istrinya. Karena sekali lagi, unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Sebagai pakaian. Jadi membiarkan itu tidak boleh. Harus jadi tegur. Dari kisah ibu udah ditegur belum? Udah ya, tapi dibiarin aja tadi ya? Sudah. Oh, udah. Oh, katanya takut diceraiin sama istrinya. Ibu pakai mic Bu. Takut diceraikan. Takut diceraiin. Tidak ada istri menceraikan suami. Semua cerai itu jatuhnya dari suami. Yang menikah siapa? Suami. Yang dinikahi? Istri, Yang menceraikan? suami, Yang diceraikan? istri. Itu Mungkin suaminya karena saking sayangnya kali. sayang apa itu kalau begitu? Apa-apa? Ibu bawa mic tapi nggak dipakai. Mempertahankan demi anak-anaknya. Oh, bertahan Tidak demi boleh, anak-anaknya. sesuai ajaran agama tidak boleh. Kalau ada perempuan seperti itu, mohon maaf, suami harus tegas. Oke, suami harus tegas kalau kata Ustadz Maulana. Kalau kata Ustadz Syam gimana? Sudut pandang Ustadz Syam ngelihat kasus ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang beriman tugas utamanya menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Kalau ada seorang suami membiarkan istrinya berlaku keburukan, jangankan berselingkuh, kita lihat istri kita tidak sholat aja gitu. Subhanallah, ada hukum dari Allah. Kita biarkan istri kita tidak sholat, kita biarkan istri kita tidak menutup aurat, kita biarkan istri kita tidak mau mempelajari agama, itu kan ada teguran dari Allah. Mesti kita harus menghalangi ia dari api neraka. Makanya pernikahan itu tidak ada istilah demi anak, demi ini, semuanya demi ibadah. Kalau pernikahan masih tujuan goalnya adalah ibadah, maka masih bagus. Tapi kalau sudah tujuannya demi anak-anak, tidak ada itu. Tujuannya demi Allah, demi ibadah. Kalau anak-anak menghalangi dari ibadah, maka tidak benar ini. Mesti ada yang harus diperbaiki di dalamnya. Tapi biasanya kalau udah selingkuh, udah diterima lagi, udah dimaafin, jalaninnya tuh kayak was-was gak sih Ustadz ya? Ya betul, makanya pilihannya cuma dua. Pertahankan atau tinggalkan. Pertahankan dengan syariat Islam, tinggalkan juga dengan syariat Islam. Oh, seperti itu. Baik, tepuk tangan dulu dong. Ini bukan menepuk tangan di masalah orang ya, tapi semangat untuk kita berubah jadi lebih baik ya. Ya. Bu, terima kasih buat kisahnya ya Bu ya. Ya. Ibu boleh duduk sekarang, aku mau cari lagi yang mau curhat ya. Ibu boleh minta mic-nya? Tadi nggak dipakai mic-nya, sekarang mau dibawa pulang. Pulang. Oh, apa ya? Aku yang pilih deh. Oh ibu mau curhat? Boleh? Oke silakan. Sini ibu ikut saya, ayo. Bu salam dulu, sapa dulu jamaah yang ada di rumah, terus sebutin nama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ibu Suyati dari Majelis Taklim An-Nisa Desa Waihwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Tepuk tangannya dong dari Lampung Selatan. Apa yang mau ibu ceritain? Saya pengen curhat sama Ustadz-Ustadz yang ada di sini. Begini Ustadz, saya dulu punya suami mu'alaf. Mu'alaf, terus di tempat saya itu pada waktu itu ada pengajian keliling dari rumah ke rumah. Pengajian pertama narik di rumah saya sepi. Dan di tempat yang lain rame.
kembali lagi narik di tempat saya, suami saya yang narik, sepi lagi. Jadi kata beliau, kenapa kok dibeda-bedakan? Apakah karena saya mu'alaf gitu. Jadi Ustadz dulu ketika dia baru mu'alaf, dia itu rajin sekali sholat di masjid. Bahkan ajan pun beliau sering ajan walaupun masih mu'alaf. Semenjak itu suami saya enggak lagi mau sholat ke masjid Ustadz. Karena ya teman-temannya dia merasa dibeda-bedakan gitu. Jadi pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara saya memberitahu kepada suami saya agar dia mau lagi sholat berjamaah di masjid. Walaupun alhamdulillah Ustadz untuk sholat 5 waktu beliau sholat Jumat alhamdulillah sholat. Demikian Ustadz, sekali lagi saya ulangin, gimana caranya Ustadz supaya suami saya itu bisa mau kembali lagi sholat berjamaah di masjid karena laki-laki itu kan memang wajibnya sholat di masjid ya Ustadz ya. Ya, betul. Begitu saja Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Belum dijawab. Ya, Ibu Gini. tenang dulu ya, gak apa-apa. Makasih banyak Ibu. Buat semuanya yang mu'alaf, Masya Allah selamat. Saya katakan selamat bagi mu'alaf. Karena mu'alaf itu adalah orang yang dibersihkan oleh Allah. Dan semua keturunan-keturunannya sampai hari kiamat akan memanggil dia nanti di hari kemudian di padang mahsyar lalu dia agung-agungkan. Oh, di dunia memang sepi. Di akhirat dia yang paling rame. Viral di langit ya. Datang semua keluarganya di hari kemudian. Inilah yang menyebabkan kami masuk Islam karena gara-gara dia. Jadi semua keturunannya ibu bapak, ibu itu anak-anaknya cucu itu semua pada datang nanti dari kemudian. Jadi banggakan, berikan semangat. Bapak adalah orang yang hebat. Jadi berikan semangat. Jangan, iya memang itu tetangga begitu. Jangan. Dikasih semangat, gak apa-apa. Kalau sedikit datang berarti konsumsinya tidak terlalu banyak. Oh iya benar. Pak semangat ya, semoga suaminya nonton ya. Masya Allah. Kalau menurut Ustadz Bani gimana? Ya, ada seorang dari Eropa itu dia masuk Wih, Islam. Eropa. Amerika Nggak dulu. bisa. Eropa aja, Eropa. Eropa aja, oke boleh. Dia masih Islam. Setelah itu dia ingin memperdalam pengetahuan tentang Islamnya. Datanglah dia ke salah satu negara Muslim yang dia berpikir kalau saya datang ke negara Muslim itu situ mayoritas maka Islamnya semakin kuat. Ternyata begitu dia datang dia tidak mendapati sesuai ekspektasinya. Ternyata dia malah kecewa. Tidak sesuai apa yang dia harapkan sebelum dia datang ke negara itu. Lalu apa kata dia? Alhamdulillahilladzi hadani lil Islam qoblal muslimin. Aku bersyukur kepada Allah yang telah menunjukiku Islam sebelum orang Muslim. Gitu. Karena kalau dia ketemu Muslim dulu, mungkin dia nggak jadi masuk Islam. Tapi Allah memberikan kepada dia hidayah, kenal Islam dulu sebelum kenal Muslim. Apa kesimpulan kata dia? Ternyata manusia ya apapun agamanya ada yang baik, ada yang buruk. Maka dia pilih agama itu bukan karena orang, tapi karena Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Maka itu yakinkan kita karena Allah. Nanti kalau Allah sudah cinta kepada hamba, Allah perintahkan Jibril. Aku cinta sama si fulan. Seluruh malaikat suruh cinta sama dia. Setelah itu, wahai Jibril, kasih tahu semua makhluk manusia aku cinta sama si fulan, jadikan semua manusia cinta pada si fulan. Tepuk tangan. Masya Jadi malaikat semakin Allah. cinta pada dia. Coba semangatin ibunya dong biar Apalagi ibu Ya. yang telah jadi salah satu asbab perantara suami masuk Islam. Kata Rasulullah itu lebih besar pahalanya dibandingkan seseorang mendapatkan unta merah. Unta merah di zaman itu kendaraan yang paling high, paling mahal. Kalau sekarang ya salah satu kendaraan yang paling mahal lah. Itu gak ada apa-apanya dibandingkan pahala yang Allah berikan kepada ibu insya Allah. Masya Allah, kita doain buat ibu dan keluarganya ya. Alhamdulillah, makasih Ustaz. Terjawab ibu. Ya, Terima alhamdulillah kasih. terjawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Boleh duduk kembali. Masya Allah, tabarak. Kalau tepuk tangan dong buat kita semua yang ada di sini semua. Ustadz Maulana, boleh dong izin kesimpulan kita hari ini. Ustadz? Kesimpulan dari tema kita hari ini, manusia dan doa yang viral di langit. Ketahuilah, manusia itu adalah mencuri perhatian Allah sehingga mendapatkan keridhaannya. Ketahuilah, mintalah, bergantunglah hanya kepada Allah, bukan bergantung kepada manusia. Ketahuilah, ketika kita berdoa dengan berharap memohon kepada Allah, yakinlah kita akan dicintai oleh Allah sehingga semua pun akan mencintai kita. Terima kasih Ustadz Maulana. Ustadz saya boleh dipimpin doa Salah Ustadz? satu narasumber Islam itu Indah guru kita, orang tua kita Pak Kiai Agus Darmawan sedang dirawat di rumah sakit. Beliau adalah seorang yang baik, seorang yang suka membagikan keceriaannya kepada kita semua. Sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Semoga Allah sembuh
disembuhkan dan seluruh jamaah yang sedang sakit atau orang tuanya sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada guru-guruku. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala